Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke produk berikutnya. Setelah sebelumnya undangan, sekarang kita bahas stiker. Stiker ini ada beberapa jenis ya teman-teman ya. Ada stiker HVS, stiker kromo, stiker vinil putih, vinil transparan, stiker segel atau pecah telur, stiker hologram. Dan di antara macam-macam stiker ini ada juga finishing-finishingnya. Ada potong kotak ya, biasa. Ada buat cutting stiker atau pola. Nah, cutting pola ini ada dua jenis juga ya, ada die cut, ada kiss cut. Laminating ada dua juga, ada laminasi glossy dan juga laminasi doff ya. Untuk produknya yang trending-trending di Shopee misalnya, kita bisa tracking ya dari yang terlaris. Ini ada pembuatan stiker untuk custom nama ya, pakai foto sendiri, terus pakai nama sendiri seperti ini, terus di cutting ya. Dan juga ada nama untuk label nama di buku-buku biasanya, atau untuk di perangkat-perangkat sekolah anak-anak biar nggak tertukar atau hilang ya. Stiker vinil custom dan juga ya seperti inilah ya model-modelnya, stiker label sama stiker nama. Rata-rata seperti itu ya. Bukan hanya itu, ada juga stiker meteran. Kalau tadi stiker A3+, selain ada stiker yang ukurannya A3, A3+, juga ada stiker yang ukurannya meteran. Nah, ini biasa untuk custom di neon box atau di ukuran-ukuran besar kayak di stand booth-booth gitu ya. Nah, itu biasanya pakai stiker-stiker yang besar untuk bisa ditempelin. Atau di kendaraan, itu juga bisa pakai stiker yang besar ya. Dan stiker besar ini ada banyak variannya ya. Ada yang stiker transparan, lalu ada stiker vinil Ritrama. Ini stiker yang warna putih. Kalau transparan ini warna putihnya dia jadi hilang. Jadi warna transparan dan warna-warna bloknya, blok-blok warnanya itu jadi terlihat muncul ya ketika ditempelkan di kaca biasanya dari dalam. Dan juga ada stiker one way. Stiker one way ini kebutuhannya biasa taruh di pintu-pintu ya, sehingga bisa dilihat dari satu arah aja. Jadi kita kalau yang dari dalam itu bisa ngelihat keluar, sementara yang dari luar itu ngelihatnya desain gambarnya gitu. Lalu untuk finishingnya sama ya, ada cutting stikernya di sini kiss cut dan juga laminasi glossy dan doff. Nah, ini saya pernah desain ya di pintu. Jadi di sini kaca semua, full kaca, di pintunya juga kaca. Kita kasih stiker one way satu arah sehingga dari luar ini akan tampak seperti ini ya. Sementara kita dari dalam itu terlihat di luar. Tujuannya apa? Agar kita yang di dalam itu tetap masuk cahaya dan juga bisa melihat ke arah luar. Sementara yang di luar itu tidak bisa melihat ke dalam, yang di dalam itu terjaga privasinya. Kayak gitu ya. Nah, kalau yang ini agen mandiri nih mini ATM ini, biasa dia pakai banner backlight ya. Kalau ini nggak pakai stiker dia, tapi pakai banner. Backlight itu banner ya. Jadi dia bahannya backlight namanya. Sehingga dia kalau kena cahaya itu akan mengeluarkan cahaya lebih keluar ya dibandingkan dengan bahan-bahan banner pada umumnya. Atau bisa juga menggunakan stiker transparan. Misalnya ini warnanya emang udah putih nih. Pengen dikeluarin cuma warna-warnanya warna birunya, warna kuningnya, terus warna-warna lainnya selain warna putih, jadi bisa pakai stiker transparan ya. Kalau neon boxnya cahayanya dari dalam ya. Nah, terus kalau apotek ini, apotek Cipta Sehat ini dia emang udah warna putih ya, akriliknya udah warna putih, tinggal ditembak dari dalam biar yang keluar itu muncul ketika malam hari tulisan apotek dan Cipta Sehat. Cara buatnya gimana? Cara buatnya kalau yang apotek ini dia pakai cutting sticker ya. Jadi di cutting nih, dibikin misalnya ukurannya berapa? 60 kali 80 cm, dicetak, terus nanti dia pakai alat cutting sticker, dia potong A-nya, P-nya, O-nya, T-nya. Sehingga yang putihnya ini nggak ada stiker sama sekali ya. Dan kalau yang ini, Cipta Sehatnya, dia pakai blok hitam aja nih. Sementara untuk file untuk cutting stikernya, dia bertuliskan Cipta Sehat. Jadi dia ada file tulisan Cipta Sehat, tapi itu sebagai untuk di mesin cutting aja ya, bukan dicetak. Kalau dicetaknya itu cuma blok-blokan seperti ini. Gitu. Sehingga ketika dimasukkan, dia masuknya tuh jadi seperti ini ya, Cipta Sehat, sehat Cipta Sehatnya ini nih putih. Bukan warna putih ya, tapi ini kosong aja nih, bolong. Bolong nih ya, sehingga yang muncul nanti akan bercahaya nih Cipta Sehat ketika dinyalakan lampu dari dalam. Gitu. Dan juga ada stiker vinyl outdoor di Ritrama, Oracle atau 3M ya biasanya. Ini kualitasnya masing-masing beda-beda ya, Ritrama, Oracle, dan 3M. Finishingnya ini die cut ya, jadi potong putus. Ini dipotong putus sehingga dia bisa tinggal ditempel sesuai sama yang kita inginkan gitu, warna putih aja. Nah, kalau ini biasanya dia nggak dicetak ya, jadi tinggal kasih filenya aja untuk di cutting, tinggal pakai mesin cutting.
Nanti dia akan dipotong nih sesuai dengan yang kita inginkan seperti ini, misalnya Batman. Ini jenis-jenisnya ya teman-teman ya. Jadi ada jenis bahan Ritrama atau vinil opak namanya. Nah ini tipenya, dia karakteristiknya itu tidak tembus cahaya, kuat dan tahan cuaca. Nah tahan cuaca. Dan penggunaannya untuk dinding, mobil, papan promosi. Lalu yang kedua ada stiker transparan, clear dia ya. Tembus pandang, warnanya lembut. Biasanya dipakai di kaca dan akrilik. Jadi dicetak mirror biar orang yang dari luar itu dia terbacanya nggak mirror ya, nggak terbalik gitu. Lalu ada stiker backlight. Ini karakteristiknya dia semi tembus cahaya sehingga dia bisa memantulkan cahaya itu lebih keluar ya. Jadi cahaya itu keluar dari bagian-bagian bahannya, backlightnya. Lalu ada neon box ya, biasa dipakai di neon box dan juga light box. Lalu ada one way vision. Nah, ini yang tadi ya, yang dipakai di pintu, terus bisa di kaca mobil juga bisa gitu ya. Biar di bagian luar misalnya pengen nggak bisa ngelihat dari dalam, nggak bisa ngelihat ke dalam, dan di bagian kita yang di dalam itu bisa ngelihat keluar. Sementara yang di luar itu ngelihatnya gambar aja. Dia ini karakteristiknya dia ada lubang-lubang kecil yang itu tembus dari dalam gitu. Lalu ada HVS sticker dan label paper. Ini biasa karakteristiknya kertas ya, kayak kertas biasa, cuman dia bisa ditempel, bisa dirobek juga. Tidak tahan air tentunya, dan label produk indoor. Lalu ada stiker Chromolux glossy sama matte ya. Glossy itu yang tadi ya, yang bercahaya, matte itu yang warna itu jadi lebih soft, lebih deep. Nah, karakteristiknya kalau yang Chromolux ini sama kayak HVS, cuman dia karakternya lebih mewah. Bukan kayak kertas HVS pada umumnya ya. Ini biasa dipakai penggunaannya tuh di label premium di indoor, bukan outdoor. Karena kalau outdoor dia kalau kena cahaya, terus kena hujan gitu bisa robek. Untuk stiker A3-nya ada beberapa model stiker ya yang tadi kita udah jelasin. Kita coba jelasin bedanya dari setiap stiker-stiker dan kebutuhannya masing-masing ya. Untuk stiker yang pertama ya, ini stiker HVS. Teman-teman bisa lihat teksturnya. Ini sama seperti HVS pada umumnya ya. Stiker HVS. Mungkin kalau di kamera kurang terlihat ya. Stiker HVS. Jadi dia bahannya HVS, cuman dia bisa dijadikan sebagai stiker. Di belakangnya itu lem ya, tinggal dibuka aja kayak stiker. Jadi dia bisa tinggal di stiker HVS seperti HVS, cuman dia bisa ditempel. Seperti itu ya. Ini bisa dicetak A3. Biasanya tadi ya, untuk label-label yang itu pengen lebih murah, karena memang lebih murah di harganya. Terus juga kebutuhan buat label-label produk yang nggak berpotensi kena air. Dan juga untuk kebutuhan bisa dicoret-coret kayak label nama gitu. Label nama kayak di undangan, ini biasanya pakai ini ya. Label nama di buku, pakai ini. Gitu. Karena dia bisa dicoret-coret. Stiker yang kedua, ini stiker Chromo ya. Nah, jadi ada dua jenis nih. Ada stiker Chromo sama ada stiker vinil. Ada stiker Chromo, ada stiker vinil. Memang kalau dilihat secara kasat mata, ini nggak bisa dibedakan ya. Secara tekstur dia sama. Cara membedakannya gimana? Cara membedakannya yaitu dia dirobek. Cara satu-satunya cuma dirobek ya. Nah, kalau robek seperti ini, teman-teman bisa lihat ya. Tuh, robek seperti ini artinya dia chromo, stiker chromo. Dia kertas sama seperti HVS, cuma lebih premium aja dia. Nah, gitu. Kertas tapi premiumnya dia ada glossnya kayak gitu ya, jadi warna itu lebih tajam. Warnanya lebih keluar dibandingkan yang HVS. Sementara kalau yang vinil, dia bahannya plastik, sehingga dia nggak bisa dirobek teman-teman. Tuh. Nggak bisa dirobek, teman-teman bisa lihat ya. Tuh. Tuh. Nggak bisa dirobek. Tuh. Nggak bisa dirobek seperti Chromo seperti ini. Kalau Chromo dia bisa dirobek karena memang kertas, cuman bahannya lebih gloss aja dibandingkan yang HVS. Kalau yang vinil, itu tadi ya, dia plastik jadi tidak bisa dirobek. Jadi ini lebih premium, lebih bagus juga. Cuma sesuai kebutuhannya, karena Chromo ini harganya lebih murah. Biasanya untuk label-label yang nggak terlalu premium-premium banget, masih ada kena air juga boleh gitu ya. Untuk perbedaannya, kalau yang Chromo ini, dia kalau kena pulpen, kalau dicoret-coret menggunakan ballpoint, dia meluntur ya. Ketika baru dicoret, terus kena tangan, dia akan luntur seperti ini. Tuh, teman-teman bisa lihat ya. Sementara kalau yang HVS jelas tidak ya. Karena dia akan langsung menyerap. Nih ya, sementara kalau yang HVS dia kalau dicoret-coret seperti ini, dia aman ya. Tuh. Tidak melebar tinta-tintanya.
Gitu ya. Jadi perbedaan antara Chromo dengan HVS seperti itu ya. Kalau HVS untuk yang label-label nama butuh dicoret-coret atau yang lebih efisien, biaya produksinya lebih murah. Kalau pengen ambil yang premiumnya bisa naik ke Chromo, cuma dia nggak bisa dicoret-coret, tapi warnanya lebih bagus dan juga lebih premium. Lalu kalau misalnya pengen lebih premium lagi, bisa ambil di Ritrama, vinil putih. Karena dia bahannya plastik sama kayak Chromo, cuma dia plastik ya. Plastik tidak bisa disobek. Jadi buat outdoor, kalau ada produk-produk yang bisa terkena air gitu ya, rentan robek dan butuh ketahanan lama, nah bisa pakai yang vinil. Seperti itu. Lalu ada lagi, di sini ada stiker transparan ya. Stiker transparan ini adalah stiker vinil juga ya. Jadi stiker vinil cuma dia transparan. Jadi dia stikernya transparan. Beda dengan stiker putih. Ketika ada ketemu warna putih, dia menjadi transparan. Sementara kalau yang warnanya itu jadi warna transparan ya. Tuh. Seperti itu ya. Jadi kelihatan kan ya. Tembus. Nah, sementara kalau stiker ini, stiker vinil, tidak seperti itu. Tuh. Nih kalau stiker vinil. Gitu ya pembedanya. Tapi bahannya sama ya, kekuatannya sama, bedanya dia transparan aja. Dan ada satu lagi ya, ini namanya stiker hologram. Bedanya dia sama kayak vinil, cuma dia hologram ya. Ya bedanya itu aja sih. Jadi ketika ada warna putih, dia menjadi warna hologram. Sementara warna-warna lainnya itu menjadi lebih dekat ke warna hologram ya. Fungsinya buat apa? Fungsinya biasanya dipakai di kemasan-kemasan buat tanda expire kayak yang di awal saya kasih lihat ya. Ini box susu. Ini labelnya di atas ini pakai stiker hologram. Gitu, biar lebih premium aja ya. Jadi begitu ya teman-teman ya pembeda-pembedanya dari banyaknya jenis-jenis stiker dan kebutuhan-kebutuhannya. Sekarang kita coba masuk ke proses editingnya ya untuk pembuatan sebuah stiker.